Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dan Ika Syaf tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya. Kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah ketika mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah masalah yang berat maupun yang ringan. Semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, mobil khusus buat yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Ya, saya mulai harinya yaitu hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu. 4 hari ke depan. Kalau tanggalnya kan tanggal 21, tanggal 22, tanggal 23 sampai batas waktu tanggal 24. Kan seperti itu ya. 4 hari ke depan. Tentunya masih di bulan Maret 2024 saat ini. Nah, sekarang untuk temanya sendiri sobat ya, ini insya Allah akan lebih menarik ya. Dalam arti begini ya, ini nanti saya akan menarik 10 energi dari masing-masing zodiak ya. Sekali lagi saya akan menarik energi dari masing-masing zodiak. Nanti 5 zodiak siapa yang bakal beruntung, artinya 5 zodiak yang beruntung itu akan ada rezekinya itu bakal meroket ya. Sekali lagi rezekinya bakal meroket untuk 5 zodiak. Nah, untuk 5 zodiak satunya lagi sobat, itu harus benar-benar waspada karena saya akan menyampaikan sesuatu informasi ya, bagaimana ketika kalian memang adanya suatu kesulitan itu disebabkan dari apa. Nah, intinya di situ ya pokoknya ya. Ya sudah ya, biar kalian tidak bingung bagaimanakah nantinya ya. Ya silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami ya. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya ya, semua itu bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas kali ini yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate ya, entah itu nanti jawabannya baik ataupun buruk, ya syukuri saja sobat. Kalau yang baik syukuri, aminkan ya. Kalau yang kurang baik ya jadikan sebagai langkah waspada, perbaiki agar kita baik juga untuk langkah selanjutnya. Kan seperti itu ketika ada resonate. Nah, ketika tidak ada resonate sobat, ya jangan kecewa, jangan bersedih ya. Nah, kan seperti itu ya. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Maka kalian yang konsul secara pribadi ataupun privat akan mendapatkan jawaban yang lebih tepat dan yang lebih akurat ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, biar tidak berlama-lama, silakan ditonton ya. Sekali lagi saya akan menarik energi dari kalian dulu ya. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah ya.
Saya sudah menarik energi dari kalian semua yang sudah menonton ya di channel Obat. Insya Allah energinya kalian sudah banyak yang ketarik ya, nggak tahu siapapun orangnya ya. Oke ya, sebelum saya mainkan di sini ada sedikit ada info ya. Di sini saya sudah menyediakan ya 5 kartu positif, artinya akan dihantam, artinya akan rezekinya akan meroket ya, kira-kira seperti itu, akan dihantam rezeki ataupun rezeki kalian akan meroket ya. Baik itu secara keuangan maupun secara rezeki yang lain ataupun secara kesehatan juga bisa ya, kira-kira seperti itu ya. Intinya akan membaik lah ya, dalam kerezekian itu akan membaik, makanya saya mengatakan akan meroket ya, kira-kira seperti itu, akan ada suatu perkembangan yang sangat pesat. Nah, yang 5 kartu selanjutnya sobat itu adalah kartu negatif ya. Sekali lagi ya, untuk 5 kartu yang positif rezeki kalian akan meroket, bukan hanya uang, sekali lagi ya, bukan hanya uang tetapi bisa yang lain, bisa juga kesehatan, itu akan lebih membaik ketika kita sakit ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk 5 kartu yang satunya lagi sobat, ini kartu negatif ya. Nanti ketika mungkin zodiak kalian menempati kartu negatif ya, nanti kalian sendiri yang tinggal meresonetkan apakah memang betul atau tidak. Nah, akan seperti itu ya. Ketika itu memang betul ya, kalian harus merubah tata cara hidup ataupun dalam keseharian itu kalian harus merubahnya biar ada langkah yang baik, langkah selanjutnya kan seperti itu ya. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk menata dulu ya. Oke sobat ya, alhamdulillah ya sudah saya acak ya di sini. Semoga bisa tersorot kamera sebentar ya, biar bisa tersorot kamera dengan jelas. Nah, ya. Oke sobat ya, saya rasa sudah bisa tersorot oleh kamera ya. Nah, saya tadi kan mengatakan ada 5 kartu positif dan ada 5 kartu negatif. Tadi kan sudah saya shuffle ya, sudah saya kocok ya, terus tempatnya sudah saya ibaratnya sudah saya pencar-pencar. Nah, nanti nggak tahu di antara baris pertama ini ataukah baris kedua ini mungkinkah salah satunya terisi kartu positif ataupun kartu negatif, kita kan sama-sama nggak tahu. Oke ya, makanya kita lihat ya. Oke ya, sekarang kita lihat untuk clue yang pertama. Apakah ini kartu positif atau negatif ya? Langsung ya kita lihat ya untuk yang pertama. Oke ya, di sini muncul Three of Cup. Ini kartu positif ya. Sekali lagi ini kartu positif, muncul petunjuk Three of Cup. Ada 3 orang ya, masing-masing memegang 3 cup. Ini kalau saya tangkap ya energi dari orang ini ya.
ataupun mungkin zodiak ini ya nantinya, ini kelihatannya akan ada suatu kesenangan tersendiri ya. Kalau saya terawangkan di sini, kelihatannya akan ada sesuatu yang diberikan ya sama orang ini, gitu. Ada ada sesuatu yang diberikan ya di sini. Nah, untuk masalah clue-nya diberikan apa? Ya saya nggak mau membuka di sini ya. Yang jelas nanti kalian sendirilah yang merasakan ketika memang zodiak kalian menempati kartu ini. Nah, seperti itu. Kalau saya katakan nanti tidak surprise, akan seperti itu ya. Yang jelas akan diberi sesuatu di sini, ya. Sehingga membuat dia adanya suatu kebahagiaan. Mungkin dia tidak pernah berpikir selama ini bahwa dia akan diberikan sesuatu. Nah, karena saya menangkap memang yang selama ini dia tunggu-tunggu. Nah gitu loh. Apa sesuatu itu ya surprise, tidak saya bongkar di sini. Biar kalian sendiri yang nantinya ketika memang resonate, ya udah kalian keluar dan itu resonate. Ini kalian tahu sendiri apa yang akan kalian dapatkan. Yang jelas kartu positif yang membuat kalian senang, yang membuat kalian bahagia. Bisa saja ini adanya suatu perkumpulan ataupun suatu komunitas. Awalnya datangnya rezeki memang dari situ. Di sini mantap ya. Bisa juga di sini melambangkan apa? Nantinya kalian akan istilahnya itu kalau enggak kalian ditraktir, ya kalian yang menraktir. Nah, ketika saya mengatakan ketika kalian yang menraktir, ya berarti kalian akan dihantam rezeki kalian berarti meroket, gitu loh ya. Berarti lebih. Nah, seperti itu. Ya bagus ya. Ini kalau secara energi sih bagus ya. Ini terlihat adanya suatu apa ya, energi yang kuat, energi kebahagiaan. Dan itu insya Allah tidak akan terbantahkan, insya Allah akan resonate di sini. Oke, sekarang kita tarik untuk zodiaknya ya, silakan berdoa, semoga itu akan menjadi zodiak milik kalian ya. Karena ini benar-benar kartu positif, ingat ya, di 4 hari ke depan rezeki kalian meroket, lancar ya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Ini selamat ya kalian yang mempunyai zodiak Aquarius ya. Ini kali ini kalian benar-benar diuntungkan ya. Secara rezeki kalian insya Allah akan meroket ya di sini. Ada Aquarius ya, saya taruh sini. Kalian menempati kartu Three of Cup. Mantap Aquarius. Rezeki tidak terduga juga ini ya. Kita lihat clue yang kedua. Di sini clue yang kedua muncul petunjuk The Moon ya. Ini ya, ini kartu negatif The Moon. Ada matahari dan bulan bersamaan, terus bawahnya ada 3 ekor hewan. Ini kalau saya terawangkan ya, The Moon ya. Bisa dikatakan sih orang ini ataupun zodiak ini ya, adanya suatu keinginan sobat. Adanya suatu keinginan, adanya suatu harapan, apa yang dipikirkan itu agar bisa tersampaikan ataupun agar bisa dicapai. Ya. Kalau masalah harapan dan keinginannya sih bagus gitu loh. Ya, orang ini ataupun zodiak ini menginginkan adanya suatu kestabilan, terutama masalah finansial, masalah keuangan. Dia ingin sekali stabil, gitu. Dan dia kalau saya menangkap sih, sebetulnya dia itu apa secara bekerja ya, ataupun secara usaha untuk mendapatkan sebuah keuangan agar bisa stabil. Ini kelihatannya orang ini sudah bisa menempatkan suatu masalah gitu loh. Jadi dia itu tidak mau adanya suatu kesalahan. Betul-betul dia jaga ya. Betul-betul dia itu berkonsentrasi, mengoreksi. Intinya apa ya? Ketika saya menilai
di dalam pekerjaan orang ini apakah banyak salah atau banyak betul? Saya rasa sih secara energi ya, secara penerawang di sini minim sekali kesalahan. Karena dia berusaha untuk menjaga pekerjaannya agar tetap baik, ya, agar tetap stabil. Kan seperti itu. Karena apa? Dengan dia menjaga itu karena dia mempunyai tujuan itu loh. Mempunyai tujuan, mempunyai harapan agar bisa adanya suatu finansial yang begitu besar. Agar dia mendapatkan finansial yang lancar yang besar di sini. Nah, tapi sangat disayangkan sobat gitu. Ketika saya mengatakan tadi saya terawangkan secara pekerjaan sih salah atau benar ya, dia itu minim kesalahan. Artinya kan ketika minim kesalahan kan semestinya kan bagus sobat. Semestinya kan bagus cara pekerjaannya. Nah, tapi di sini meskipun secara pekerjaan dia bagus, baik ya, yang membuat batu sandungan memang ada saja di sini. Gitu loh. Ada saja di sini dari orang-orang terdekatnya dia sendiri, dari orang-orang terdekatnya yang nantinya yang mempunyai zodiak ini. Nah, itulah maka saya mengatakan sebetulnya baik ya, itulah. Tapi dengan semua itu akhirnya kandas. Yang ada apa? Yang ada di sini akhirnya suatu syarat rezeki ya, kekurang lancaran rezeki di sini. Meskipun dia berjuang, meskipun dia berkonsentrasi, gitu loh. Meskipun dia semangat tinggi di sini, tetapi ketika ada yang menjegal sobat ya, ingat ya, tetapi ketika ada yang menjegal maka bisa dikatakan ada suatu hambatan di sini, ada sebuah kesulitan-kesulitan gitu. Karena di sini jelas ya, di sini kelihatannya memang energi black magic gitu, energi yang tak kasat mata, makanya orang ini kesulitan. Padahal saya sudah bekerja keras, sudah berkonsentrasi, sudah meminimalisir ya segala kesalahan, tapi kok tetap saja serasa seret ya, tetap saja serasa banyak hambatan, banyak senjatanya tentang rezeki, tentang keuangan. Kenapa? Saya merasakan orang ini merasakan seperti itu, karena orang ini tidak tahu atau penjadak ini tidak tahu bahwa memang ada orang toksik yang menembakkan black magic, makanya sulit di sini. Meskipun berusaha keras sekalipun sulit, gitu. Kalau tidak ada suatu ikhtiar di sini. Seperti itu ya. Demun. Adanya suatu harapan yang bisa dikatakan adanya suatu harapan, adanya suatu keinginan yang tiba-tiba mendadak terpending, yang tiba-tiba mendadak tercancel, atau bisa saja yang tiba-tiba mental, tidak jadi datang sama kehidupannya, gitu loh. Jadi kebaikan-kebaikan itu mental, terpending lah, mental lah, tercancel lah, karena ada sebuah penutupan aura di sini sobat, gitu loh. Kalau secara secara dunia sih ya bagus, orang ini terus berusaha, terus bekerja, tetap semangat. Nah, tapi secara religi ataupun secara kespiritualan dia tidak memahami. Nah, gitu loh. Makanya dia terhantam di masalah energi yang tak kasat mata, dia kesulitan karena dia kurang bisa memahami masalah religi di sini. Nah, makanya dengan seperti ini saya membongkar biar nanti zodiak yang keluar kalian waspada. Ya kalau bisa dibuka aura, itu juga salah satu salah satu usaha masuk ke dalam kategori religi ataupun spiritual, kan seperti itu ya. Semoga ini akan menjadi zodiak kalian ya, meskipun ini memang kenyataannya sangat negatif, sangat buruk ya. Semoga itu akan menjadi zodiak milik kalian, agar apa? Agar kalian bisa mengetahui sobat, agar bisa mengetahui info, oh berarti saya ada suatu black magic, ada suatu penutupan aura. Nah, agar kalian bisa waspada di sini. Karena informasi yang buruk pun itu terkadang perlu kita butuhkan sobat. Jadi tidak mesti informasi yang baik aja yang kita butuhkan. Kalau kita membutuhkan informasi yang baik tapi informasi yang tidak baik yang kita butuhkan, itu namanya kan tidak balance. Tidak akan bisa sukses juga orang seperti itu. Nah, ya kira-kira seperti itu. Jadi tidak akan bisa sukses. Maunya saja berita baik, yang berita buruk nggak mau, yang nggak akan sukses, nggak akan pernah sukses. Karena apa? Ketika dia adanya suatu berita baik, otomatis apa? Dia akan lengah sama kesalahannya. Nah, gitu loh. Itu yang membuat dia kacau nantinya. Nah, begitu sebaliknya, ketika dia ada suatu berita buruk, maka dia akan waspada, tidak akan lengah. Nah, itulah yang akan membuat kehidupan orang-orang itu sukses. Nah, seperti itu ya. Makanya saya sering mengatakan jangan ditakuti pembacaan yang buruk itu. Ketika kalian ingin sukses. Karena awal dari sukses itu ya adanya seperti
keburukan-keburukan, biar kita menjadikan sebuah pembelajaran ya, biar kita menjadikan, oh kalau seperti itu kita harus menghindari, kita harus waspada. Nah, itu yang akan menjadikan sebagai kesuksesan Sobat. Tetapi ketika kita maunya adanya suatu berita yang baik saja, ya, di situ nanti kita akan lengah, tidak tahu mana yang arahnya nanti salah, mana yang penting baik ya, ya diterabas saja, akhirnya ya kacau juga nantinya, karena menganggapnya baik semua. Nah, seperti itu ya pemahamannya ya. Oke, sekarang kita lihat untuk zodiak yang menempati kartu negatif. Nah, ini kalian yang mempunyai zodiak Leo. Ya. Ini Leo harap waspada ya. Seperti yang sudah saya jelaskan lagi. Maaf, seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Saya tidak mau menjelaskan lagi. Ini ya, ini tercerminkan ataupun tergambarkan kalian yang mempunyai zodiak Leo itu mengalami apa yang sudah saya informasikan barusan. Ya, tetap diresonetkan sendiri-sendiri ya. Ini Leo harus waspada, kalau bisa di netral ya untuk sahabat Leo ya, biar bisa sukses. Kan seperti itu. Kita lihat untuk clue yang ketiga ya sobatnya. Di sini muncul petunjuk 7 tumbuhan koin. Ini juga kartu negatif ya. 7 tumbuhan koin. Seseorang sedang memandang 7 tumbuhan koin. Oke. Ini kalau secara terawangan ya bisa dikatakan apa ya? Adanya suatu renungan ya. Ini kalau secara kartu sih adanya suatu renungan, adanya suatu pemikiran ya, agar bagaimana bisa kembali stabil. Karena saya menangkap energi orang ini apa ya, menunggu gitu loh sobat. Ini kalau secara kartu. Kalau secara terawangan saya menangkap di sini kenapa dia adanya suatu renungan, kenapa dia adanya suatu terkadang renungan, terkadang pemikiran, terkadang angan-angan, kapan bisa adanya suatu keuangan itu bisa membaik, ya, bisa lancar, apalagi bisa meroket kapan waktunya. Kalau secara penerawangan saya merasakan energi ya seperti yang saya katakan tadi barusan ini. Itu yang dia sedang dia rasakan, yang sedang dia pikirkan. Tapi saya menangkap di sini ya. Ini kelihatannya awalnya sih bagus ya, bisa dikatakan awalnya bagus orang ini ataupun zodiak ini adanya suatu pencapaian-pencapaian di sini. Ya, awalnya bagus adanya suatu pencapaian, bahkan adanya suatu kelancaran yang luar biasa di sini. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan sobat, kenapa kok tiba-tiba serasa apa ya, seperti berputar ya 90 derajat gitu. Dia tiba-tiba mengalami sebuah perputaran 90 derajat, bisa dikatakan jauh sekali. Perbedaannya itu jauh sama yang dulu. Yang dulu dia lancar, tabungannya juga lumayan di sini. Adanya sebuah peningkatan lah di dalam hal keuangan. Tapi yang jadi pertanyaan kenapa kok dia sampai anjlok 90 derajat jauh perbandingannya dengan yang dirasakan sekarang. Adanya pemikiran, adanya renungan, adanya suatu batin-batin yang kurang tenang di sini. Kenapa seperti itu? Kalau saya menangkap petunjuk di sini, ya bisa saja mungkin ya orang ini ataupun zodiak ini adanya suatu kecerobohan ya kalian di sini. Mungkin terlalu percaya diri bisa, sedikit ceroboh bisa, ya. Terus istilahnya itu terlalu apa ya? Terlalu yakin sama diri sendiri, tidak mau dinasihati orang ya, tapi tidak mau dinasihati orang lain. Kira-kira seperti itu. Makanya di sini membuat
perputaran itu tadi sobat gitu loh. Jadi bisa dibilang gini loh, ketika dia mempunyai suatu apa ya, suatu tujuan, dia tahu bahwa tujuan yang akan dia jalankan ini mustahil lah, katakanlah seperti itu. Kecil kemungkinan berhasil. Nah, ketika ada orang yang menasihati, terkadang ya itu tadi loh, kurang bisa menerima nasihat orang lain. Jadi merasa saya punya prinsip, saya punya kemauan, pasti saya bisa. Nah, tidak bisa seperti itu. Nah, kalau terjadi seperti ini, bagaimana? Ya kita sendiri yang akan menerima kesulitan hidup. Begitu loh. Makanya di sini terlihat akhirnya apa? Ya itu tadi, terlalu percaya diri ya, sulit untuk dinasihati, dan juga adanya suatu kecerobohan dengan suatu hal-hal yang mustahil, yang mungkin jauh lah dari sebuah keberhasilan, tapi dia ingin mencapai langsung sekaligus, ibaratnya seperti itu. Entah masalah apapun itu. Akhirnya ya dia sendiri yang ibaratnya yang terperosok, yang terjatuh, sudah diingatkan, tapi dia tidak mau. Seperti itu sobat ya. Tapi tidak masalah di sini, jadikan sebagai pembelajaran. Entah nanti zodiaknya siapa, entah resonate atau tidak, nanti yang saya ucapkan ini, yang saya informasikan ini, entah resonate sama kalian atau tidak sesuai zodiak. Ketika itu resonate, ya kalian harus lebih kalian harus lebih berpikir panjang untuk langkah selanjutnya. Jangan sampai terjadi seperti yang kalian rasakan saat ini, benar-benar terpuruk. Kan seperti itu. Harus lebih mau mendengar nasihat orang lain, karena sering saya mengatakan nasihat orang lain itu terkadang penting gitu loh. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan kesuksesan, keberhasilan. Ya, jadi tidak selamanya bahwa prinsip kita ini benar tanpa ada bantuan orang lain. Terkadang prinsip kita tanpa bantuan orang lain pun itu ada kesalahan. Nah, seperti itu sobat ya. Semoga bisa dipahami. Ini sangat disayangkan ya. Tiba-tiba yang setelah saya terawang tiba-tiba berubah seperti 90 derajat jauh. Sekarang mengalami kesulitan. Apakah nggak ada rezeki sama sekali? Ada, cuman kecil, tidak maksimal, kurang bisa menutupi kebutuhan akhirnya. Oke, sekarang saya akan menarik untuk zodiaknya. Ini nggak tahu ini zodiaknya siapa ya. Oke, kita lihat zodiak yang menempati kartu negatif ya. Di sini zodiak Sagittarius ya. Ini Sagittarius ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Itu kalian menempati kartu yang negatif. Apakah memang yang saya informasikan ini resonate, benar adanya? Ketika memang benar ya tolong dirubah. Ya, seperti itu ya. Biar bagus sobat ya. Tolong dirubah. Apapun prinsip ya tolong dirubah biar baik, itu aja. Mana yang baik, mana yang kurang baik, kan kalian tahu sendiri nantinya. Mana yang harus dirubah, mana yang harus dipertahankan. Biar bagus ini ya, Sagittarius. Oke, lanjut clue yang selanjutnya, clue yang keempat ya. Di sini muncul petunjuk kartu positif ya. Judgment, malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Ini kartu positif. Ini kalau saya rasakan energinya ya, kalau saya terawang aja di sini. Kelihatannya zodiak ini ataupun orang ini adanya suatu penantian di sini. Jadi kelihatannya apa yang sudah kalian kerjakan selama ini ataupun mungkin dari dulu belum bisa menemukan hasil. Insya Allah di sini akan ada suatu kabar-kabar baik di 4 hari ke depan. Kan seperti itu. Insya Allah di sini ya. Apa yang sedang kalian pikirkan, apa yang sedang kalian risaukan di sini, insya Allah bakal terjawab. Terjawabnya apa? Ya terjawabnya jelas akan memberikan kalian kebahagiaan, akan memberikan kalian kesenangan. Karena di sini ada suatu hal-hal yang positif. Ketika kalian dijanjikan keuangan itu akan hadir.
Ketika kalian dijanjikan selain keuangan pun itu akan kalian dapatkan di sini. Mantap ya. Ini energinya bahwa memang betul-betul mungkin alam ataupun mungkin semesta sedang berpihak sama kalian di sini. Bagus ya. Adanya suatu penantian yang panjang akhirnya terjawab juga. Sekarang kita lihat untuk zodiaknya. Silakan berdoa semoga ini akan menjadi zodiak kalian cepat ya. Oke, kita lihat siapakah zodiak yang akan beruntung menempati kartu positif. Ini selamat kalian yang mempunyai zodiak Taurus ya. Ini Taurus ya. Syukur alhamdulillah. Ini kelihatannya penantian panjang kalian ataupun penantian lama kalian akan mendapatkan sebuah hasil. Kalian akan mendapatkan suatu kabar berita. Tidak tahu yang kalian harapkan itu apa. Intinya itu akan bisa kalian dapatkan. Oke, sekarang kita lihat untuk kartu yang kelima ya. Wow, di sini muncul petunjuk The Devil. Ini kartu negatif ya. The Devil. Sepasang kekasih di rantai. Belakangnya ada iblis ataupun syaitan ya di sini. Ini kalau bisa tangkap secara energi ataupun secara penerawangan ya. Di sini bisa dikatakan benar-benar luar biasa ya penutupan atau penutupan di orang ini ataupun di zodiak ini tidak main-main loh ya. Sangat-sangat kuat sekali ya di sini. Sangat kuat sekali sobat gitu loh. Ibaratnya tuh biasanya tuh gini loh. Ya biar mudah ditangkap ya, saya visualisasikan. Ibaratnya ketika seseorang itu dikirim satu power, itu kan sudah tertutup. Aura kita sudah berubah. Visualisasinya seperti itu biar mudah dipahami. Nah, orang ini ataupun zodiak ini lebih dari satu loh. Mendapat power ataupun mendapat ibaratnya mendapat kiriman itu lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga. Jadi benar-benar apa ya? Ibarat dinding itu tipis, ditambah tipis lagi, akhirnya kan tebal. Nah ini seperti itu. Jadikan sebagai waspada sepertinya. Sekali lagi di sini saya bukan menakut-nakuti, tapi ketika itu memang buruk lawan, itu kan itu tujuannya. Kita lawan. Kenapa kita mesti takut? Ketika kita takut, ya seperti yang sudah saya jelaskan, kita tidak akan pernah sukses dalam hal ketakutan. Gitu. Kalau kita berani untuk melawan hal-hal yang sifatnya tak kasat mata, ataupun sifatnya katakanlah bisa dilihat lah, asalkan kita mempunyai prinsip benar, ingin berubah baik, ya kenapa kita mesti takut? Nah kan seperti itu, tidak perlu ditakuti. Kalau kita ingin sukses, tidak tahu lagi ketika kalian tidak mau sukses, ya bolehlah kalian takut itu boleh. Nah, saya yakin semua sahabat di channel Ruang Batin ingin adanya kesuksesan, ya berarti harus berkomitmen, harus mempunyai konsekuensi bahwa tidak akan pernah takut. Nah, berarti nanti kalian akan mendapatkan sebuah kesuksesan, keberhasilan. Ini benar-benar luar biasa ya. Ini levelnya ini kirimannya bukan satu di sini, bisa dua, bisa tiga, sangat tebal di sini. Enggak biasanya ya, enggak biasanya saya menerawangkan secara secara YouTube lah, kira-kira seperti itu ya. Tidak biasanya. Ini benar-benar luar biasa ya, kalau bisa segera dinetral ya. Kalau bisa segera dinetral, ini tidak main-main ya. Nanti kalian rasakan sendiri zodiaknya nanti apa yang keluar, kalian bisa merasakan perjalanan hidup kalian sampai saat ini seperti apa. Banyak keuntungannya atau banyak terpuruknya. Saya yakin banyak terpuruknya.
Seperti itu. Kan sudah jelas di sini, lebih dari satu loh di sini. Yang mengirim itu lebih dari satu, satu pun itu terkadang sudah menutup. Ini lebih. Makanya saya baru kali ini gitu loh memberikan informasi ya secara secara apa? Live lah katakanlah seperti itu secara di YouTube. Ini benar-benar ada suatu energi yang sangat pekat lebih dari satu di sini. Makanya berat, banyak kegagalan ya, banyak suatu godaan, banyak situasi memanas di sini. Itu tidak bisa dipungkiri sahabat. Seperti itu ya. Sekarang kita mencoba untuk menarik zodiaknya ya. Apakah itu menjadi zodiak milik kalian? Ketika menjadi zodiak milik kalian ya jangan ditakuti tapi dilawan. Agar kita bisa sukses gitu loh. Ya, kalau kalian takut ya mana mungkin kalian bisa sukses, selamanya nggak akan bisa sukses ya. Oke, kita lihat zodiaknya. Di sini kalian yang mempunyai zodiak Aries ya. Ini zodiak Aries ya, sahabat Aries harus waspada, harus warning keras ya. Seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Apapun itu ya dilawan, diperbaiki. Ketika kita ingin sukses, ingin berhasil. Kalau kalian takut, tidak mau melawan, tidak mau menghadapi, ya jangan harap kalian bisa sukses. Jangan harap bisa berhasil karena kesuksesan itu ibaratnya kita harus menelan pil pahit dulu. Nah, baru kita sembuh. Sama. Kalau kita ingin sukses ya kita harus sengsara dulu kan seperti itu. Tetapi sengsara itu tidak boleh kita buat pasrah, harus tetap mempunyai usaha kan seperti itu ya. Maka bisa dipahami ya untuk sahabat Aries ya, tetap semangat lawan ya. Dengan dibuka aura, dengan doa-doa kan seperti itu. Kalau kesulitan ya minta bantuan sama orang lain, minta bantuan sama orang-orang di bidangnya, kan masih banyak jalan seperti itu ya. Ya, ini kartu yang nomor satu ini sudah semua. Sekarang kartu yang bagian bawah kita lihat ya, kartu yang nomor satu dulu tapi bagian bawah ya di sini ya. Di sini muncul petunjuk Ace of Pentacles, ada tangan keluar dari awan memegang koin besar ya. Oh, ini mantap ya, luar biasa nih karena menggambarkan kartu positif ya. Di sini ada suatu campur tangan ya dari semesta. Ya, kalau kita mengatakan campur tangan dari semesta, ya jelas itu. Apapun itu kan semesta yang menentukan. Maksud saya ya, di sini kalian adanya suatu keikhlasan, kalian adanya suatu kerja keras selama ini tanpa mengeluh ya. Itu bisa dikatakan semesta itu menilai gitu loh. Semesta itu menilai, jangan berharap ataupun jangan dikira semesta itu tidak menilai setiap apa yang kita perbuat. Kan seperti itu. Semua ada nilainya. Makanya semesta itu senang ataupun suka sama orang-orang yang selalu semangat, meskipun diuji, meskipun ada masalah, tapi dia selalu semangat untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa mencari solusi. Nah, ketika itu rasa semangatnya tinggi, tidak mau menyerah, ya semesta juga mau memberikan sebuah hadiah di sini. Ini kan tergambarkan hadiah. Kasih istilahnya itu ada tangan itu besar keluar dari awan memegang koin besar, ibaratnya ya rezeki kalian juga akan meroket di sini karena memang dari hasil kerja kalian ataupun dari hasil kalian pantang menyerah di dalam setiap menghadapi masalah. Di sini kalian pantang menyerah, energinya cukup bagus ya, adanya suatu bantuan dari semesta tidak bisa dipungkiri, insya Allah rezeki kalian meroket tak terbantahkan sudah. Sekarang kita lihat untuk zodiaknya, silakan berdoa semoga menjadi zodiak kalian ya.
Jadi kita lihat untuk zodiaknya. Ini selamat kalian yang mempunyai zodiak Scorpio ya. Scorpio benar-benar kali ini diuntungkan, rezeki kalian akan meroket ya. Insya Allah tak terbantahkan di 4 hari ke depan. Oke, kita lihat untuk kartu kedua ya. Ini untuk kartu yang bawah tapi urutan kedua. Di sini muncul petunjuk The Magician ya. Nah, ini The Magician. Ini ada residual energi ya. Bisa dikatakan ini menggambarkan bisa saja kartu ini berupa positif, bisa saja kartu ini berupa negatif. Tergantung. Sering saya mengatakan ketika diri kita ada residual energi sobat, itu akan menjadikan sebuah kejutan yang tiba-tiba mendadak gitu. Nah, kata-kata mendadak itu kan ataupun dadakan itu kan ada 2 faktor juga. Bisa saja ada kejutan kita itu mendadak baik ya, apapun itu kita mendapatkan sebuah kebaikan itu dadakan. Bisa saja ketika energi negatif tembakan black magic itu lebih kuat, bisa saja kita adanya suatu kejutan, adanya suatu dadakan, tapi itu yang merugikan kita ya, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita terpuruk. Nah, seperti itu. Sekali lagi The Magician melambangkan bahwa di diri kalian ada suatu magic di situ. Makanya lebih kuat mana, energi positif atau negatif. Ketika energi positif itu akan bagus. Ketika lebih kuat energi negatif, ya jangan berharap kita bisa stabil. Kan seperti itu. Tapi apapun itu ya kalian sendiri yang meresonetkan. Karena di sini saya menangkap apa ya? Ini kelihatannya sih energi negatifnya yang lebih kuat di sini. Itu daripada energi positif di sini. Tidak bisa dipungkiri ya. Gak tahu ini energinya siapa, yang jelas di sini banyak energi yang masuk. Yang kuat itu energi negatif di sini, bukan energi positifnya. Semoga bisa dipahami ya. Misalkan nih ada orang A, orang B, ada orang C, orang D. Nah, orang orang C, orang D ini yang masuk di sini. Ini yang ada suatu negatif. Seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan apa ya? Sebetulnya orang ini punya harapan tinggi di sini. Istilahnya itu menginginkan ada suatu ketentraman ya, menginginkan adanya suatu berkecukupan di sini dengan harapan agar menemukan kebahagiaan dengan keluarga ataupun dengan orang-orang sekitar. Tetapi apalah daya di sini sobat gitu. Ya. Sekali lagi tetapi apalah daya. Memang kelihatannya energi negatifnya itu lebih kuat di sini. Ya, saran saya harus di netral. Nah, ketika mungkin zodiak ini nanti keluar, terus kalian merasakan saya kok dapat rezeki ya, padahal informasinya kok negatif ya, lebih kuat energi black magic. Kenapa kok saya mendapatkan rezeki, misalkan nih 4 hari ke depan zodiak kalian keluar, ya berarti kalian masuk di unsur yang positif, jadi energi positif kalian mungkin lebih kuat. Nah, tetapi ketika kalian merasakan oh ya benar ya yang disampaikan Mas Dhani Kasyaf, memang adanya suatu harapan, adanya suatu keinginan, tetapi itu gagal semua. Ya, tidak bisa saya wujudkan. Memang ada suatu banyak halangan untuk saya mewujudkan menjadi sukses itu memang banyak halangan. Nah, berarti kalian kuat energi negatif, energi black magic. Ya, lawan, ya, netralkan. Nah, seperti itu sobat ya. Ini banyak yang kandas karena memang ada residual energi di sini. Nah, banyak harapan, banyak keinginan yang sebetulnya bagus, banyak yang kandas akhirnya. Sekarang kita lihat ya. Silakan berdoa semoga menjadi jodoh kalian ya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Ini kalian yang mempunyai zodiak Cancer. Ini luar biasa Cancer ya. Sering membuat kejutan nih. Dari dulu Cancer ini ya, sering membuat kejutan. Jadi bisa dikatakan gini ya. Yang menempati kartu The Magician ini bisa dikatakan
apa ya, 50-50 lah. Ya. Kalau kalian mendapatkan rezeki ya syukur alhamdulillah. Mungkin nasib kalian baik. Ketika kalian tidak mendapatkan sebuah apa ya, rezeki kalian itu tidak meroket naik, tapi banyak halangan, ya juga jangan disesali. Karena memang sudah saya jelaskan ada residual energi. Seperti itu ya, Pak. Jadi bisa dikatakan masih apa ya, secara penilaian umum sih ya. Ini Cancer ini kelihatannya masih diuntungkan karena apa? Terdeteksi 50-50. Jadi tidak terdeteksi kartu yang baik, juga tidak terdeteksi kartu yang buruk. Nah, pengertiannya seperti itu. Berarti kan apa? Ya sangat diuntungkan karena masih ada kemungkinan rezeki kalian itu meroket, ya juga masih ada kemungkinan rezeki kalian tuh seret. Nah, seperti itu ya. Masih belum ada keberuntungan lah, katakanlah seperti itu. Ini Cancer. Sekarang kita lanjut untuk kartu yang ketiga ya, di barisan kedua. Di sini muncul petunjuk The World. Ya. Wanita dikelilingi bunga, pojok-pojoknya ada berbagai macam kepala. Nah, ini melambangkan kartu positif. Ya. Gak tahu ini orangnya siapa, zodiaknya apa. Yang jelas yang saya tangkap di sini, memang awalnya banyak masalah ya orang ini. Bukan hanya satu masalah. Bisa saja terkena pekerjaan, bisa saja terkena keuangan, asmara, kesehatan, dan lain-lain. Cuman orang ini tetap ada suatu usaha. Ingin segera menyelesaikan, ingin segera merampungkan dengan harapan agar dia bisa lepas dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman. Nah, ini tergambarkan di orang ini ataupun zodiak ini. Banyak ancaman masalah. Cuma saya apa istilahnya itu, saya bangga ataupun saya salut ya sama orang ini ataupun zodiak ini ketika dia terhantam suatu masalah, dia itu tidak mau menunda-nunda, ingin cepat selesai, ingin cepat rampung. Nah, itu yang bagus. Ketika kita terhantam masalah itu jangan ditunda-tunda, segera diselesaikan. Makanya saya barusan mengatakan saya respect, ya, saya salut, saya bangga sama orang ini ataupun zodiak ini. Sehingga apa? Ya tidak menutup kemungkinan di 4 hari ke depan dia mendapatkan sebuah hasil buahnya. Ketika masalah itu selesai kan bisa dikatakan sudah ada ketenangan. Maka disitulah rezeki-rezeki akan datang, bisa dikatakan ini akan juga mendapatkan suatu rezeki yang meroket, lancar ya. Sekarang kita lihat ya, untuk zodiaknya silakan berdoa semoga menjadi milik kalian. Kita lihat zodiaknya. Ini selamat kalian yang mempunyai zodiak Capricorn. Ya, ini akhirnya Capricorn keluar juga di sini. Mantap Capricorn ya. Kalian menempati kartu positif. Kita lihat kartu selanjutnya, kartu keempat. Di sini muncul Death ya. Itu ada prajurit tengkorak melangkai mayat ya. Ini kalau saya tangkap ya energi dari orang ini ataupun zodiak ini secara terawangan sih ini hampir sama ya, hampir sama lah sama The Magician. Ini sama, ada residual energi dan juga sama-sama memberikan sebuah sinyal Death ini muncul bisa adanya sebuah kejutan-kejutan, bisa adanya sebuah perubahan-perubahan secara mendadak. Bisa saja akan terjadi hal-hal yang baik itu secara cepat, bisa saja juga menjadikan suatu hal-hal buruk dalam diri kita itu ya juga secara cepat di sini. Hampir sama lah intinya di sini. Cuman kartu Death ini menyarankan ketika memang kalian ada suatu kesulitan sobat, ya sharingkan. Karena tidak bisa kalian selesaikan sendiri khusus di kartu Death ya. Gitu. Kalau bisa ya di-sharingkan. Meskipun semua ketika kita kesulitan ya tidak ada salahnya kita sharingkan. Cuman di sini pesannya seperti itu khusus di kartu Death ini. Nggak tahu ini orangnya siapa, zodiaknya apa, kalau bisa cari orang-orang di bidangnya biar kalian mendapatkan sebuah pencerahan ya, agar kembali terbuka lagi. Karena jelas ada suatu residual energi, ada suatu tembakan black magic gitu loh. Biar bisa sukses kembali, biar bisa terarah lagi sobat. Biar kalian tidak mengalami sebuah keterpurukan terus. Saya yakin di sini ya, saya merasakan energi ataupun secara terawangan banyak yang minus, banyak yang terpuruk, banyak yang kesulitan, khususnya masalah keuangan di sini. Meskipun ada yang seputar asmara. Nah, seperti itu ya. Silakan berdoa semoga itu akan menjadi zodiak kalian.
Di sini muncul zodiak Pisces ya. Ini selamat ya, kalian sudah muncul Pisces. Ini sama kalian sama seperti Cancer ya. Bisa diartikan 50-50 ya. Jadi kalian menempati, bisa saja menempati kartu positif, bisa menempati kartu negatif, tergantung energi kalian. Ketika kalian dihantam rezeki nantinya, istilahnya itu rezeki kalian meroket ya, meroket naik, lancar rezeki di 4 hari ke depan, berarti kalian masuk kartu positif gitu aja. Tapi ketika kalian di 4 hari ke depan masih banyak hambatan, mulai dulu kemarin kalian rasakan kok seperti ini aja ya, bahkan banyak pengeluaran, banyak minus, susah rezeki, seret rezeki, berarti kalian masuk di kartu negatif. Sekali lagi ya, kalau secara apa ya, secara visual di sini ya, secara nyata ya kalian masih diuntungkan lah. Pengertiannya kan seperti itu. Karena apa? Karena di sini melambangkan 2 kartu gitu loh, dan ini. Bisa saja kalian ketarik di kartu positif, bisa saja kalian ketarik di kartu negatif. Tergantung nanti bagaimana hasilnya di 4 hari ke depan. Segera dinetral ketika memang ada kesulitan. Karena jelas ada suatu tembakan energi loh sobat di sini ya. Sama seperti The Magician. Seperti itu. Kita lihat pilihan terakhir. Di sini muncul petunjuk The Lover. Ya, wow, ini mantap ya, sepasang kekasih. Belakangnya ada katakanlah Dewi Fortuna ataupun Dewi Keberuntungan ya. Ini siapa ya yang akan menempati di kartu terakhir? Ini benar-benar energinya klik, benar-benar energinya sinkron. Karena jelas ada bisa dikatakan ada suatu peran semesta yang sangat luar biasa di sini, selalu mendampingi kalian, selalu mengawasi kalian, selalu adem. Mungkin kalian juga sering adanya sebuah kebijaksanaan sama orang-orang yang tidak punya ya. Sering bersedekah ataupun sering menyayangi ya, tidak menjadikan suatu masalah kecil itu menjadi besar, kalian mengalah di sini. Nah, itu yang menyebabkan semesta demen ataupun semesta suka sama orang-orang yang selalu bersimpatik, yang selalu pengertian, yang selalu ingin membantu orang lain. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin ini bisa dikatakan ya karma lah dari hasil kalian menanam kebaikan, maka insya Allah di 4 hari ke depan akan mendapatkan sebuah kerezekian yang meroket, yang luar biasa, entah berupa uang ataupun yang lain. Ya kita lihat ya, ini siapa yang menempati The Lover. Ini sangat luar biasa ya. Jadi kita lihat yang menempati The Lover. Ini selamat kalian yang mempunyai zodiak Libra. Nah, ini Libra ya, yang selalu dihantam masalah. Kali ini kalian keluar. Nah, ini Libra ya, akan mendapatkan sebuah rezeki yang meroket. Nggak tahu itu rezekinya berupa uang ataupun apa, yang jelas ada keberkahan, ada sebuah peningkatan yang luar biasa nantinya. Ya. Oke sobat ya, di sini yang belum keluar, nah ini ada Virgo sama Gemini ya. Ini satu pasang satu paket ya. Virgo sama Gemini belum keluar, artinya apa? Artinya di sini ya sama juga. Bisa saja di sini kalian mewakili kartu yang positif, bisa kalian mewakili kartu yang negatif, bisa. Nah, ini bisa dikatakan bonus loh ya. Biarpun kalian tidak keluar di sini, justru ini bonus buat kalian yang mempunyai zodiak Virgo sama Gemini. Artinya bisa saja kalian menempati kartu The Magician, bisa saja kalian menempati kartu Death di sini. Kira-kira seperti itu, karena kan kalian tidak keluar di sini. Jadi tidak keluar bukan berarti tidak ada informasi, tetap ada informasi. Ya, cuman kan tidak saya bahas informasinya. Kan seperti itu ya. Yang jelas masih diuntungkan Virgo sama Gemini. Daripada kalian apa istilahnya itu menempati kartu yang negatif, kalian harus waspada. Tapi ya tidak masalah. Biarpun kalian menempati kartu yang negatif pun di sini kan lebih akurat, bahwa benar-benar kalian bisa merasakan, dan kalau bisa ya harus dirubah. Nah, bedanya kan ketika belum ada informasi kan ya 50-50 gitu loh. Tidak ada kejelasan. Nah, tidak ada kejelasan ya sama, ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Ketika saya mengatakan Virgo sama Gemini ini kan belum keluar, berarti kan tidak ada kejelasan. Nah, itu yang perlu juga harus waspada. Nah, justru yang keluar ini meskipun kalian menempati kartu yang negatif akan lebih enak gitu loh. Nah, akan lebih manfaatnya itu akan lebih banyak karena kita mengetahui daripada kita masih samar, masih meraba-raba, kan lebih baik mengetahui. Seperti itu sobat ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat ya,
di channel Ruang Batin ataupun semua sahabat 12 zodiak ya di sini. Tadi sudah saya jelaskan, tidak perlu saya ulangi, zodiak mana saja yang terindikasi menempati kartu positif, terindikasi menempati kartu yang negatif. Intinya ya, intinya tetap ya, satu zodiak tidak bisa diklaim ataupun tidak bisa dimiliki satu orang, tetapi banyak orang-orang yang mempunyai kesamaan. Ya tinggal ini nasibnya siapa saja yang baik, tinggal nasibnya siapa yang kurang baik. Ya kita harus terima, tetap kita harus adanya, makanya tetap kita harus adanya suatu perjuangan, harus adanya suatu doa dan ikhtiar biar bisa merubah nasib. Kan seperti itu. Nah, ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap ketika ada suatu pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan meskipun belum terjadi. Nah, ketika ada pembacaan yang buruk, ya jangan ditakuti sobat, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih baik lagi, lebih sukses lagi, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya, karena kita sudah berani melangkah ke depan, berani melawan masalah untuk kita mencari jalan solusi. Kan di situ letaknya. Oke ya, sekali lagi ini 5 zodiak, insya Allah tak terbantahkan, kalian akan, rezeki kalian akan meroket ya, entah secara keuangan, entah secara kesehatan, pokoknya lain-lain lah, nanti akan ada sebuah perubahan cepat. Tergantung sekali lagi zodiak, satu zodiak tidak bisa dimiliki satu orang. Ya, semoga nasib kalian itulah yang menjadikan zodiak kalian keluar di sini. Ya sama, yang menepati 5 kartu negatif, ya semoga kalian cepat waspada, cepat bergerak, jangan ditunda-tunda agar tidak semakin menebal, agar tidak semakin mengakar, sehingga kalian akan bisa menemukan sebuah kesuksesan, biar bisa lepas dari lepas dari kesedihan ataupun lepas dari kesengsaraan hidup. Kalau kita tidak mau usaha, ya kita akan selalu terpuruk. Nah, kan seperti itu ya. Jadikan sebagai pil pahit sebagai penyembuh kita. Sama, ketika pembacanya buruk itu kan pil pahit buat kalian. Kalian mendengarnya itu kan pahit gitu loh, tidak ada senang. Tapi jadikan sebagai obat, sebagai semangat. Nah, biar kita lebih sukses, ibaratnya biar kita sehat kembali, kan seperti itu. Ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat di channel Ruang Batin, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap saya mengucapkan ya, untuk umat muslim ataupun umat Islam, kita harus tetap perkuat puasa kita, jangan sampai pernah kita mogel ya, karena kita harus menunggu waktu berbuka sampai kita mendengar kumandang adzan sholat maghrib. Pertahankan ya, karena sangat disayangkan ketika kita tidak berpuasa di bulan Ramadan, itu sangat disayangkan, belum tentu kita bisa mengikuti bulan Ramadan di tahun berikutnya, kan seperti itu ya. Oke sobat ya, sekali lagi apapun itu ya, tetap semoga kalian semua harus tetap semangat ya. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.